sahabat yang sudah hadir pada rapat kenaikan. Di sini kita langsung saja membahas kriteria kenaikan kelas. Kriteria kenaikan kelas pada tahun ajaran 2020-2021 kita berpedoman kepada kriteria kenaikan di masa pandemi. Sesuai dengan dokumen KTSP kita, dokumen KTSP kita di tahun 2020-2021 ada 2 dokumen. Yang satu dokumen dalam kondisi normal, yang kedua dokumen dalam kondisi pandemi. Berarti untuk mengambil kebijakan untuk naik kelas, kita mengacu kepada kenaikan kelas di masa pandemi. Yang pertama, pada masa normal itu siswa harus menyelesaikan dan mengikuti seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun ajaran 2020-2021. Syarat demikian juga berlaku di masa pandemi. Kemudian mempunyai deskripsi singkat sekurang-kurangnya baik, dan kita masih menggunakannya di masa pandemi. Kemudian di kelas 10 itu ada nilai ekstrakurikuler, yaitu tentang kepramukaan, itu bernilai baik. Di masa pandemi itu tidak menjadi kriteria dan tidak dimasukkan ke dalam penentuan kenaikan. Kemudian ada masa normal, siswa tidak memiliki lebih dari 2 mapel yang nilai kompetensi pengetahuan dan keterampilannya di bawah KKM. Kita di awal tahun ajaran 2020-2021 menyepakati untuk batas nilai KKM untuk siswa kita 75, walaupun SKM nasional berlaku nilai SKM itu untuk mapel umum adalah 60, sedangkan mapel jurusan bisa lolos subsidi. Tapi kita menyepakati 75 karena kita inginkan meluluskan atau mendapatkan siswa kita membawa rapor dengan predikat minimal B. Terus kalau di masa pandemi hanya dijadikan sebagai pertimbangan dengan memperhatikan aspek lainnya. Kemudian ketidakhadiran peserta didik tanpa kedatangan kita di dokumen KTSP kita menyatakan bahwa 20% dari jumlah didik. Kalau di masa pandemi dijadikan pertimbangan dengan sangat hati-hati. Jadi ini acuan kita untuk menentukan kenaikan. Kemudian keputusan tertinggi adalah hari ini melalui kesepakatan kita rapat Dewan Guru dalam rapat kenaikan kelas untuk tahun ajaran 2020-2021. Sekarang kita lihat untuk kelas 11 itu. Pada kelas 11 siswa itu melalui semester 3, semester 4 dan prakterik atau magang. Rapat awal dari ketua jurusan dengan staf pimpinan lainnya ditambah dengan koordinator dari prakerin bahwa siswa yang kita naikkan ke kelas 12 dengan syarat yang pertama dia tuntas di semester 3, tuntas di semester 4 untuk dapat prakerin, itu sudah jelas naik. Kemudian siswa yang tidak tuntas di semester 3, tidak tuntas di semester 4, tidak juga berangkat prakerin, otomatis tidak naik. Kemudian ada kriteria yang ketiga, tuntas semester 3, tuntas di semester 4
kemudian tidak tuntas di prakerin atau tidak menyelesaikan di prakerin, Kita semua ya. itu Kita semua. kita mau menjadikannya tidak naik. Apalagi kalau nilai semester 3 dan 4-nya tidak tuntas, tapi dia pergi magang, itu juga tidak menjadi kriteria untuk naik. Yang 3, 4 ini di awal juga kita jadikan sebagai acuan. Sekarang kita menemukan beberapa permasalahan di lapangan. Ada kemungkinan kita menggunakan 3 dan 4 ini untuk sebagai pertimbangan, ada kemungkinan tidak. Untuk dari rapat kemarin, ada rapat wali kelas di kelas 12, kita tidak menggunakan kriteria tersebut. Kita langsung tinggal kelas di sini. Kalau kita perhatikan, siswa magang itu 2 periode. Periode pertama 139 siswa itu tuntas semuanya, baik itu semester 3, semester 4, ataupun di tempat prakerin atau magangnya. Jadi yang siswa periode pertama semuanya tuntas. Sedangkan siswa pada periode kedua, Bapak Ibu lihat distribusinya per jurusan. Terkhusus untuk TPSM karena wali kelasnya sedang mengikuti PPG, jadi datanya belum bisa diupdate sekarang. Jadi hari ini, sore ini akan diselesaikan. Untuk jurusan yang lain dan kelas yang lain itu gambarannya bahwa dari kelas 11 ke kelas 12 siswa yang tinggal ada 29 orang. Diperkirakan siswa naik sementara 309. Kelas sementara itu 12 kecuali TPSM. Itu gambaran untuk kelas 11. Dengan keterangan itu memang kalau yang tidak naik itu adalah gagal di nilai namanya. Ya. Oh, judulnya kelas 10. Ini kelas 11. Ini data kelas 11. Silakan aja dan bisa diedit ya. Jadi itu gambarannya untuk siswa yang akan naik ke kelas 12 atau kelas 3. Dan ini sudah disampaikan oleh wali kelas, ketua jurusan dan BK. Permasalahannya hanya di tidak perangkat prakerin terkendala nilai. Ya. Kemudian kita lanjut atau kita stopkan ini. Kita tetapkan ini. Apakah ini kita setujui atau ada masukan dari Bapak Ibu untuk kelas 11 ke kelas 12?
Tak ada atau bingung memberikan masukan. Setuju aja. Ya. Siswa yang tinggal kelas sudah masuk pertimbangan oleh DK, Malas, dan kedua jurusan adalah siswa yang pernah menjadi naik pertimbangan di kelas 10 masih juga membuat masalah baik itu nilai ataupun di lapangan, itu memang tidak ada bantuan. Itu dia akan menjadi di dalam kelas itu gambarannya. Jadi kita sudah menggunakan siapa siswa yang naik pertimbangan tahun ajaran kemarin ke kelas 2, dia tidak berhak lagi dapat bantuan untuk naik ke kelas 3. Maka terjadilah sementara itu 29 siswa. Kecuali itu TPSM belum masuk yang di O2 ada satu orang yang tinggal di sini. Sepuluhnya bisa. Oh, ada anak ini turun. Oh, itu kan mau balik. Itu nih. Dapat juga. Yang kelas 1 kan dia lepas. Bagiannya beda-beda, Minimal lebih. Oh, kok 3 lokal anak kelas 1 sih, Pak? Oh, 3 lokal kelas 1 deh. 3 lokal untuk memenuhi jumlah guru, jam mengajar jumlah guru. Kok kan ada 9. Nggak masalah tentang kelas 1 2 lokal ya. Itu memang permintaan 3 lokal, tapi kok kan jamnya kurang, belum cukup satu nya lah. Maka 4 topik masuk sih. 4 tanpa diambil dan 22 orang 26 diambil 2. Sehingga mencukupi jadi 20. Tapi yo menetapkan 20 itu saja tidak bisa lo pas 20 itu tidak bisa, pasti ada lebih-lebihnya. Ada 26 ada yang bisa 28. Iya. Jadi CLC kelas 2 dan kelas 3 sudah tuh Gerinda ya. Itu kan alam Mona. Labi itu Gerinda. Melambung Pacau itu Pacau lape. PNC kan naik. Apa? Dipuji depan. Nggak naiknya tekantan Ada sini BP mendaftar untuk kegiatan yang di gambar ya. Ya. Masalah yang gambar kan BP, Pak. Iya gambar mana? Kan nak matching kok. Misalnya nggak gambar. Gambar ya. Gambar apa ya? Enggak masalah daftarnya gambar. Umur di bawah. Umur di bawah pakai sidon ya. 50 katin. Kan tuh. Mungkin Mas Jangan Anes bilang gitu kurang ya. tapi sudah terus dan Nambah sertifikatnya. Cincinnya 1 orang bisa. 1 sekolah 1. Besar. Sekolah 1 orang.
entah apa alasannya dia memberikan tugas. Waktu itu ada, tak pernah dia memberikan Kalau tugas. saya bisa aja ngirimnya. Mungkin saya yang lupa, saya Teleponnya tuh masih ada. saya masih ada, bertiganya masih ada sama saya, nanti saya fotokan dulu biar clear masalahnya kita. Terus lumayan duit saya. Jadi akhirnya pergilah orang berempat ini prakteknya. Sampai hari ini mereka itu tidak bertanggung jawab dengan saya dan dengan janjinya. Itu yang itu akan saya tuntaskan, akan akan saya tuntaskan. Jadi apapun apa yang kita memang betul. Jadi dan itu akan saya tuntaskan. Tergantung nanti kebijakan kita lagi. Kalau anak itu mengkebut membuat tugasnya tergantung kepada kebijaksanaan. Nah, saya terima mereka ya. Terima kasih Mbak Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, berarti laporannya sudah sama wali kelas, cuman kalau dikonfirmasi ke grup. Ya, begitu ya. Nah, nanti tolong dikonfirmasi lagi hasil siswa anaknya ke wali kelas. Bapak Ibu yang mengajar di kelas 11 boleh dilihat datanya apakah masih ada ngetiknya atau masih ada rasanya yang belum bisa kita komunikasikan sekarang. Yang paling rapat tentunya itu di POP. Siswa kelas 11-nya 15 orang yang tidak dinaikkan ke kelas 11. Bukan ditunda ya. Memang tidak dinaikkan ke kelas 11. Ya, memang kita melihatnya siswanya juga memang kurang apa di sana ya, ini ya, kurang hasil. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Mas buat yang di kita terima atau bagaimana? Atau kita terima? Kenapa baru nak? Pandai saya nak bawa di kelasnya. Apakah yang kelas 2 yang akan kita naikkan dari data yang ada ini kita terima? Banyak Yarni. Oh ya, pindah tuh. Biji ya.
Mas Hormat Pak Tok. Ini. Dan kalau kita lihat hasil dari kenaikan kelas di kelas 2 di kelas 3 jadi anak yang tua, anak yang pindah sih berarti kelas 3 yang dengan jurusan di dalam itu saya rasa itu ya itu rapat itu sudah bisa kita terima dalam catatan itu apabila guru bidang studi itu ada merasa dirugikan. Nah dalam ini coba yang guru yang ngajar di kelas 2 itu yang merasa dirugikan dari keputusan yang kemarin itu ya kita bersuara. Karena nanti sudah selesai rapat wali kelas itu jurusan dengan BK dan kemudian nanti udah naik di belakang kita bisa pecah. Nah jadi dalam hal itu keputusan ini kita ambil ya di sana sudah direvisi oleh guru bidang studi masing-masing dengan hal yang saya tadi dengan benar. Ya kata Buya tadi mengatakan yang kalau kita bantu itu dengan kita. Ya kalau bantu ya itu dengan kita yang bisa. Nah di kelas 1 sudah bermasalah, naik di kelas 3 juga masalah, nanti di kelulusan yang pendebat kita juga kita. Nah jadi dalam hal ini sebelum ini hal ini kita putuskan yang kita minta itu kepada guru bidang studi karena yang rasanya juga dirugikan. Itulah usulan dari saya. Pak Plinudin, ada komen Pak Ji? Ada? Raja Basah. Ada lagi? Bapak Ibu sudah sepakat ini atau 29 jadi Goliko sepak? Tidak, aku mau tanya. Bapak Ibu sudah sepakat ini? Bapak Ibu sudah sepakat ciri belakang. Kalau ciri belakang dengan saya sebelum saya. sepakat juga lah. Jadi Bapak Ibu bisa ngomong. Ya, perlu saya ketahui Bapak Ibu. Sebenarnya kelas 2 RT kelas 3 itu pengetatannya sudah cukup lumayan menurut saya. Karena apa? Ketika dia magang kemarin instruksi saya harus menyelesaikan semua mata pelajaran. Termasuk yang kemarin ya, yang tahap 2-nya juga harus selesai, makanya ada beberapa anak yang dikabulkan kawan sudah selesai baru diturunkan. Nah, cuma ketika dia magang bermasalah kan gitu. Nah ini kalau ada nanti gagal ya. Ada komen Bapak Ibu untuk kelas 2 iya Pak dia kita di kelas dia dari kelas komen yang boleh kan dia komen itu lainnya loh makanya saya keluar
demikian. Nah,